Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari sampai di pekan baru ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menjalani kehidupan dalam berkat dan anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita terjebak dalam pemikiran bahwa pelayanan itu hanya di dalam gereja. Pelayanan adalah ketika kita memimpin pujian, menjadi worship leader, menjadi singer, atau menjadi usher di gereja, atau pendoa syafaat, bagian multimedia, sound system, pengkhotbah, dan sebagainya. Dan kita menganggap bahwa pekerjaan kita di pabrik, di kantor, di dapur, atau di rumah bukan sebagai pelayanan. Padahal Tuhan mau agar kita memandang pekerjaan sebagai sebuah pelayanan yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 7 ini tertulis, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat ini dalam konteksnya ditujukan kepada orang-orang percaya yang berstatus sebagai budak pada waktu itu. Di zaman itu masih ada sistem perbudakan, dan ada budak-budak yang menjadi percaya kepada Tuhan. Tentunya mereka semua ingin kemerdekaan dan kebebasan, tapi pada zaman itu bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan kebebasan, karena sistem perbudakan masih ada di mana-mana. Dan dalam situasi yang demikian, ayat ini ditujukan kepada mereka, supaya mereka tetap mengerjakan tugas pelayanan mereka sebagai seorang budak dengan rela hati dan melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan sampai kita salah paham di sini, saudara, menyebut bahwa ayat ini mendukung perbudakan. Tidak demikian halnya. Ayat ini bukanlah ayat yang mendukung perbudakan, tapi merupakan pesan kepada orang-orang percaya yang masih berstatus budak pada waktu itu, karena sistem perbudakan yang ada, untuk meresponi dan menyikapi situasi kehidupan yang mereka jalani. Dalam teks bahasa aslinya Yunani, kata yang digunakan untuk rela hati adalah eunoia. Dan kata eunoia ini mempunyai makna bekerja bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, dan bukan sekadar sebuah kewajiban, tapi muncul dari sikap hati yang sukarela dan mau untuk melakukan apa yang ditugaskan. Dengan bersikap demikian, kehidupan mereka menjadi tenang dan bercahaya membawa kemuliaan Tuhan bagi tuan-tuan yang mereka layani. Ada satu penekanan dalam ayat ini, bahwa bos kita, bos setiap dari orang percaya, pemimpin kita, Tuhan kita, adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang menjadi pemimpin, bos yang kita layani. Walaupun kita bekerja untuk seorang manusia, tapi kita lakukan pekerjaan itu dengan rela hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian kita akan mengerjakannya dengan penuh sukacita dan tidak dengan terpaksa, tidak dengan kekesalan, kemarahan atau kekecewaan, tapi kita melakukannya dengan totalitas karena kita memberikan dedikasi kerja kita sebagai pelayanan kepada Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Senin ini, dalam memulai aktivitas tugas pekerjaan kita, mungkin ada rasa malas dalam hati kita, tapi mari saat ini bersemangat dan lakukan pekerjaan dengan hati yang sukarela dan sukacita, karena yang kita layani adalah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang kami dengar saat ini, yang memberikan kami semangat dalam menjalani kehidupan kami, khususnya tugas pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa melayani bukan hanya terbatas dalam gedung gereja, tapi pelayanan begitu luas. Bahkan pekerjaan kami pun termasuk sebuah pelayanan kepada Tuhan. Karena itu kami mohon agar Tuhan memampukan kami, menolong kami dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kami, agar kami selalu kuat dan bersemangat di tengah tekanan di tempat kerja, tekanan dalam tanggung jawab yang kami harus pikul. Berikan kami kekuatan dan hikmat, kepandaian. Berikan kami kapasitas untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap kami dalam tugas pekerjaan kami di hari ini, sehingga apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan membuat kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Kami percaya ada kesembuhan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu, agar setiap orang boleh mengenal Engkau dan percaya serta menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.